Generasi Matching, ketemu lagi dengan saya Patra Gumala. Hari ini saya lagi on the way ke Senayan, mau nonton latihannya timnas U22 persiapan di Piala AFF ya, untuk U22 yang di Kamboja bulan Februari ini. Jadi saya juga nanti mau ngajak ngobrol-ngobrol sama Coach Indra Syafri yang baru pulang dari Spanyol kemarin kan. Beliau bawa apa ya untuk kemajuan sepak bola Indonesia? Apakah ada sesuatu yang penting yang bisa diterapin di sini? Dan apakah masalah-masalah di PSSI mengganggu persiapan timnas U22? Saya mau tanyain. Sekalian cross check juga sama salah satu anggota Exco PSSI, ada Bagus Iranda. Nanti saya juga mau ajak-ajak ngobrol gimana masa depan sepak bola Indonesia. Udah tahu kan kalau PSSI kita digoyang, lagi ada yang tanggepin, ya kan? Match fixing, pengaturan skor. Aduh. Ya nanti saya mau cross check sama Bagus Iranda gimana masa depan sepak bola Indonesia. Kemarin juga kita tahu ketua umumnya mundur kan, diganti dengan Pak Jokri. Apakah akan jadi lebih baik atau tidak? Saya mau tanyain juga sekalian. Saya juga penasaran, apa benar beliau nggak kenal sama Vicky Waluyo? Soalnya ada foto beliau semeja. Masa iya nggak kenal? Nanti saya tanyain. Penasaran nggak? Ntar tungguin jawabannya. Terbalik ya, repot. Udah deket nih. Jangan kemana-mana, nonton Generasi Matching. Oke. Pemirsa Generasi Matching, sekarang saya sudah bersama coach dari timnas U22, ada Coach Indra Syafri yang baru pulang dari Spanyol, coach ya? Ya. Gimana dari Spanyol, apa yang bisa dibawa untuk timnas kita, coach, sekarang? Ya, karena yang saya kunjungi bukan timnas ya, klub. Jadi mungkin banyak apa sih yang harus diaplikasikan dengan klub-klub yang ada di Indonesia. Tapi yang saya lihat dari kepelatihannya, mereka didukung oleh infrastruktur yang baik, oleh sarana dan prasarana yang mendukung, dan juga SDM kepelatihan mereka yang mungkin secara keilmuan juga lebih baik. Oke, dari yang coach bawa dari Spanyol, apa yang bisa jadi masukan juga mungkin untuk sepak bola Indonesia, coach? Ya, pembinaan usia muda ya di akademi seperti yang kami kunjungi ya, itu Deportivo Alaves. Mereka punya tim B, punya tim C, dan punya akademi di bawah itu, dan mereka teratur dan secara berkesinambungan mereka melakukan latihan setiap hari. Oke, semoga itu bisa jadi concern dari sepak bola Indonesia juga ya, coach ya. Nah, kalau persiapan dari timnas 17 Februari ya, kita akan mulai. Ya, kita main perdana nanti tanggal 18. Oke, 18 Februari akan jadi pertandingan pertama timnas U22. Sejauh ini persiapannya gimana, coach? Ya, seperti yang dilihat hari ini kita mulai membentuk tim dengan hari ini kita mulai tim modal kita mau main dengan siapa dan mencari 11 pemain yang akan kita pastikan untuk menjadi tim 11 kita. Oke, idealis seperti sekarang. Sampai sejauh ini masih ada 30 pemain ya, coach, berarti? Ya, 30 berarti pemain. Masih akan merampingkan sekitar 7 pemain lagi berarti, coach? Ya, 7 dengan tambah 3 pemain yang belum datang. Oke, kriterianya apa sih, coach, yang tidak masuk dan yang ini secara... Pasti kualitas. Kualitas ya? Kualitas. Oke. Ya, kalau dia kualitas dan bisa sesuai mental, coach? Semua. Penilaian aspek dari situ. Nah, menarik, tadi masih menunggu 3 pemain lagi karena memang ada Egy Maulana Fikri, ada Sadil, dan juga ada Ezra ya, coach ya. Sejauh ini gimana, coach, untuk kesempatan mereka bergabung di... Ini lagi dibicarakan PSSI, nanti Kesekjen akan memberikan rilisnya tentang mereka bertiga. Apakah ada deadline sendiri dari coach? Ya, deadline ya sebelum kita mendaftarkan terakhir per hari ini. Dan saya pikir hari ini kita akan putusin atau akan kasih tahu ke masyarakat siapa yang kita daftarin dan siapa yang tidak dari mereka yang bertiga. Oke, berarti sejauh ini masih menunggu keputusan dari masing-masing izin klub ya, coach ya? Oke. Ya. Baik, terakhir, coach, dengan harapan coach sendiri untuk perkembangan sepak bola Indonesia dengan adanya sekarang lagi ya, kita tahu lah sedang ada beberapa masalah lah di federasi lah. Ya, saya pikir persiapan tim nasional nggak banyak terganggu. Tidak banyak terganggu ya, tidak banyak terganggu. Dengan kita dengan rutinitas latihan dan program-program yang kami ajukan ke PSSI berjalan dengan baik. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Dan untuk kedepannya mungkin ada lagi selain tadi infrastruktur, kompetisi dari usia muda, ada lagi, coach, yang peningkatan SDM kepelatihan kita, memperbanyak pelatih dan meningkatkan kualitasnya.
Oke lah, Ya. siap. Terima kasih Coach. Oke. Semoga Ya. kita bisa juara di Oke. Kamboja dan sampai Amin. SEA Games ya Coach ya, berarti ini jangka panjang ya. Amin, amin. Siap. Terima kasih Coach Indra. Ya. Habis ini saya bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu exco dari PSSI, Bang Gusti Randa. Saya ajak beliau ke sini untuk menjelaskan aja lah supaya lebih detail dan lebih rinci. Kita ada Bang Gusti Randa. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Sini Bang, sini Bang. Mana Kita sini? ngobrol-ngobrol. Capek Bang? Ya enggak biasa. Enggak, biasa aja Bang ya. Iya. Tadi saya bilang, Abang tuh lagi banyak menghadapi banyak pertanyaan-pertanyaan. Oke. Tidur cukup Bang? Oh, nyenyak. Nyenyak ya? Nah, ini setelah terakhir acara di Bali kemarin, Oke. Pak Edi akhirnya mundur. Sekarang apa kabar PSSI ini Bang? Ya, PSSI seperti biasa. Kita sebagai organisasi tetap menjalankan dua hal. Ya, soal pembinaan dan soal prestasi. Oke. Jalan terus. Tetapi mungkin kita lebih konsen sekarang, bukan konsen. Bagaimana persiapan liga yang akan bergulir di bulan Mei. Bulan Mei ya? Karena memang sedikit ada beberapa keputusan yang akan kita ambil. Misalnya Mei itu berarti bertepatan dengan puasa tuh Bang ya? 1 Mei, ya 1 Mei. Pas puasa tuh? Khususnya Liga 1 ya. Iya Liga 1. Jadi puasa nanti kompetisi tetap jalan ya? Bisa malam. Oh Bisa malam, oke. Yang kita pikirkan adalah masalah kuota pemain asing misalnya. Kita harus pikirkan sekarang. Oh berarti akan ada regulasi baru untuk kompetisi yang 2019 Setiap ini? tahun pasti kita membuat sebuah Oke. regulasi, pengaturan supaya semakin bagus gitu. Oke. Misalnya kalau tahun lalu kan kuota pemain asing itu 3, 2 non Asia, 1 Asia. Iya. Gitu ya. Tahun sebelumnya kita boleh pakai 2 non Asia, 1 Asia plus marquee player. Iya. Nah, apakah sekarang kita sama atau kita berubah gitu? Tujuannya kenapa? Karena kan bagaimanapun juga nanti muaranya timnas. Iya. Sudah ada keluhan-keluhan misalnya begini. Ternyata timnas kita krisis striker. Krisis striker. Nah, misalnya ya ada Oke. masukan karena striker di klub. Regenerasi dari Bambang Pamungkas tuh belum masih ada sampai sekarang menurut masukan Masalahnya bukan itu, tapi karena striker di klub itu lebih banyak diisi orang asing. Oke. Nah, sehingga lini striker. Jadi biasanya itu sebuah klub itu ada di striker, midfield dengan defender. Ya. Nah, ini mereka isi. Nah, jangan sampai kekrisisan striker kita itu karena memang peluang orang kita tidak bisa jadi starting 11 sebagai striker di sebuah klub. Sehingga ketika kita merekrut coach, misalnya merekrut di timnas, kita krisis nih. Nah, Oke. ini akibat dari Sistem ya. sistem regulasi. Nah, ini perlu kita pikirkan juga. Lalu kita pikirkan juga bahwa sebelum namanya liga itu kan kita harus melakukan survei lagi Ya. soal kondisi stadion-stadion. Meskipun sebuah klub itu bekerja sama dengan Pemda, Pemkot, Ya. stadion itu. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya adalah soal sisi keamanan. Iya. Karena kita tahu tahun lalu ada misalnya yang meninggal, kita tidak Insiden mau di lagi. Bandung ya? Nah, Oke. yang lebih itu adalah bagaimana klub-klub sekarang ini mengetahui regulasi. Sebetulnya klub-klub ini setiap kita akan mulai liga kita kumpulin tuh. Oke. Ya, kita kumpulin, si operator mengumpulkan, diberikan tentang technical handbook segala macam. Oke.